empat pisang, satu masak, Hai teman-teman. Lagi ngapain nih? Main game. Ini hari apa coba? Hari Minggu kan harinya Tuhan. Kan corona, Bang. Iya Walaupun corona kita harus sekolah minggu ibadah muji Tuhan. Ibadah yuk. Ayo. Yuk ibadah yuk. Ayo. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oh yeah. Kakak-kakak di sekolah minggunya belum semangat nih. Sekali lagi ya, dua-dua ya. Apa kabar sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oh yeah. Saat ini kita akan beribadah, ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu diundang untuk bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Buat adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di minggu Eksaudi ini kami senang sekali. Karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Saat ini kami mau beribadah memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Amin. Yang di rumah kita bernyanyi kembali. Happy Yeye. Happy Yeye. Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi sambil ada gerakannya loh. Kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih
setiamu tak akan beranjak bagiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kita nyanyi sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak bagiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Kitab Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik udah tahu semua. Biar kita lebih enak, lebih gampang mengingat firman Tuhan, kakak ada buat gerakannya. Jadi adik-adik perhatikan dari rumah ya. 1, 2, 3 ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Nah, adik-adik udah bisa kan semua ngikuti gerakan kakak? Gampang kan? Ayo, adik-adik dari rumah kita lakukan bersama-sama ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3 ya. Nah, udah bisa kan semua? Jago semua adik-adik kakak. Jadi, arti ayat hafalan kita hari ini bahwasanya Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Udah ngerti kan adik-adik? Itulah ayat hafalan kita hari ini. Shalom adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Berjanji akan kembali untuk kita semua.
adik-adik yang terkasih, anak sekolah minggu yang tersayang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ayo, 1, 2, 3. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat waktu yang masih Tuhan berikan buat kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada kami, agar kami bisa memahami Tuhan apa isi dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 9. Mari sama-sama kita dengarkan. Kakak bacakan ya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anakku semuanya dimanapun berada. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ya, puji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun melalui ibadah online. Pada hari ini kalian semua tentu sudah menunggu-nunggu kan? Hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Daud. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian pernah merasa kesusahan? Pernah? Kalau kalian merasa kesusahan, kalian biasanya minta pertolongan sama siapa? Macam-macam kan? Ada minta pertolongan sama orang tua, ada minta pertolongan sama teman mungkin ya. Dan apakah kalian pernah juga menolong orang lain? Pernah? Bagus, luar biasa, itu baru anak Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya juga, kalau orang lain yang mungkin bukan saudara kita, bukan famili kita, apakah kalau dia kesusahan kita mau menolong mereka? Iya, tentu kita juga harus menolong orang lain ya, yang kesusahan. Karena kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk lebih mengasihi lagi dan saling mencintai orang lain dan juga sesama kita. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang Raja Daud yang sedang dalam kesusahan dan sedang berdoa berharap pertolongan dari Tuhan. Kenapa ya Raja Daud dalam kesusahan? Kalian tahu jawabannya? Karena Daud sedang diburu oleh Saul. Siapa sih Saul itu? Saul adalah raja yang digantikan oleh Daud. Kenapa Saul mau memburu Daud? Karena Daud dipuji-puji oleh bangsa Israel. Dia dipuji-puji daripada Saul itu sendiri. Sehingga Saul ingin membunuh Daud karena dia merasa cemburu. Dia cemburu kepada Daud. Saking cemburunya lah dia ingin membunuh Daud. Itulah kesusahan hati Daud. Maka ia pun berdoa. Daud berdoa kepada Tuhan.
supaya Tuhan mau menolongnya. Ia berharap supaya Saul tidak jadi membunuhnya. Ia juga tidak mau bertengkar dengan Saul. Dia tidak mau bertengkar dengan Saul karena apa? Karena takut. Tidak, dia bukannya takut. Daud tidak mau bertengkar karena takut sama Tuhan. Dia takut kalau Tuhan marah sama dia. Iya adik-adik, karena bertengkar itu bukan hal yang baik, bukan hal yang perlu dicontoh. Makanya Raja Daud tidak mau bertengkar dengan Saul. Nah, dia terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Kata Daud kepada Tuhan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku. Engkaulah pertolonganku. Jangan meninggalkan aku." Wah, doanya sungguh-sungguh sekali ya adik-adik ya. Adik-adik juga pernah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan? Pintar. Iya, jadi kalau hati kita sedang susah, kita juga harus sungguh-sungguh berdoa dan minta pertolongan sama Tuhan ya. Dan Daud benar-benar meminta pertolongan dari Tuhan dengan segenap hati dan dengan kerendahan hati. Lalu apa yang terjadi? Pada akhirnya Daud bebas dari Saul. Bahkan Saul tidak jadi membunuh Daud dan mereka berdamai kembali. Adik-adik kakak yang terkasih, minggu kita disebut Eksaudi, yang artinya secara sederhana Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Yang intinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia mendengarkan doa kita. Nah, orang yang tidak percaya bagaimana? Mereka pun kan berdoa juga. Apakah Tuhan mendengarkan doa mereka? Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Mau didengarkan atau tidak didengarkan, hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Oke? Adik-adik yang kakak kasihi dimanapun berada, Mazmur Daud ini menceritakan bagaimana dia memohon kepada Allah supaya terus dekat dengan Allah. Daud memohon supaya dia bisa akrab dengan Allah. Makanya dia dikasihani Allah karena dia terus meminta dengan kerendahan hati dan terus memohon. Adik-adik juga bisa contoh seperti yang dilakukan Raja Daud. Kalau berdoa, kalau meminta sama Tuhan, jangan memaksa. Contohnya, kalau adik-adik sedang dalam keadaan sakit, kita minta pertolongan sama Tuhan supaya kita diberi kesembuhan. Jangan memaksa. Caranya, kita makan obat teratur, istirahat teratur, dan minta pertolongan sama Tuhan supaya obat dan usaha yang sudah kita lakukan diberkati Tuhan. Seperti itu. Raja Daud adalah orang besar, artinya orang yang punya kuasa, tapi dia juga tetap dengan kerendahan hati untuk terus meminta dan berdoa kepada Tuhan agar dia dilepaskan dari masalahnya. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Dan ada lagi contoh nih, adik-adik suka nggak kalau juara di kelas? Suka kah? Iya. Nah, kalau mau juara, adik-adik harus apa tadi? Berdoa. Nggak cukup berdoa saja. Adik-adik kalau mau juara harus belajar, harus rajin mengulang pelajaran, dan juga mendengarkan apa yang diterangkan oleh gurunya, mengerjakan tugas-tugas di rumah, PR-nya harus selesai. Itu baru bisa juara. Adik-adik nggak boleh mau juara
tapi tidak mau berusaha. Tentu Tuhan juga tidak suka anak-anak yang seperti itu. Kalian harus berusaha juga untuk mendapatkan hasil. Pernah dengar kata-kata orait labora? Iya, berdoa dan bekerja. Tidak boleh berdoa saja atau hanya bekerja saja. Harus bekerja dan berdoa. Kalian harus ingat ya apa yang sudah dinasehatkan oleh orang tua juga, supaya lebih mantap lagi adik-adik menjadi anak yang teladan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan semua orang. Ya, adik-adikku sayang. Adik-adikku sayang, tahu tidak, seorang raja yang luar biasa itu, Raja Daud, dia sadar betul kalau dia tidak mampu melakukan pekerjaan apapun itu kalau tidak diberikan Tuhan kemampuan. Artinya, sebelum dia melakukan segala sesuatu, Daud berdoa dulu. Lihatlah yang di ayat 8, apa yang dikatakannya di sana dalam doanya. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Daud selalu mencari wajah Tuhan. Arti mencari wajah Tuhan adalah selalu melakukan doa. Karena melalui doa kita berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah berarti kita berhadapan dengan wajahnya. Jadi Allah kita hanya sejauh doa. Pernah dengar lagunya? Hanya sejauh doa. Iya, maka ayo kita berseru, mencurahkan isi hati kita kepada Allah, karena Allah mendengarkan doa orang-orang yang percaya kepadanya. Kita nyanyi sama-sama sama kakak, boleh? Kita nyanyi, dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Makanya adik-adik harus rajin berdoa ya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oke, nanti diulang-ulang nyanyinya. Ajak orang tuanya nyanyi bersama. Nah, adik-adikku sayang, kalian harus mau juga menolong orang lain ya. Selain diri sendiri yang mau ditolong, siapa yang harus kita tolong? Yang dekat kita, orang tua. Kalian pernah tidak menolak untuk menolong orang tua? Orang tua menyuruh misalnya, tolong belikan ini ke warung, tolong cuci piring kita ya nak. Orang tua adalah orang yang selain diri kita yang juga harus kita tolong. Selain teman, saudara kita yang lain, atau orang lain yang tidak kita kenal. Tetapi yang di dekat kita juga harus ingat, kita harus menolong orang tua. Adik-adik jangan lupa, karena orang tua kita juga tentu punya banyak pengalaman tentang masalah, tentang doa. Nanti tanya orang tuanya, apakah mereka juga pernah punya masalah? Apakah mereka juga minta pertolongan sama Tuhan dan mau
berdoa kepada Tuhan? Ya, dan tanya apakah doa mereka selalu dijawab Tuhan. Ya, nanti orang tua juga bisa saling bertanya sama anak-anak sekolah minggu. Ya, kakak sangat senang sekali pada hari ini karena kita bisa berjumpa. Dan luar biasa, kalian harus punya hubungan yang lebih-lebih lagi sama kakak, sama adik, ataupun sama orang tua. Harus saling membantu di dalam segala hal supaya keluarga kita semakin kuat dan semakin dikasihi Tuhan. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Semoga kalian tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah mengajari kami, agar kami bisa Tuhan menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kami, dan tidak lupa untuk bekerja juga Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ajari juga kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah naik kereta? Kakak udah pernah nggak naik kereta api? Pernah ya. Kita bernyanyi, aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk. Kita nyanyi sekali yuk, aduh senangnya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Anak-anak sekolah minggu, keluargaku semuanya, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, atas segala kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, buat berkat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti acara kebaktian ini Bapa, walaupun kami harus melakukannya dari rumah kami masing-masing. Tapi kami merasakan Tuhan ini semua hanyalah karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa, bersama-sama memohon ke hadapan-Mu Tuhan, untuk negara kami, negara Indonesia yang kami kasihi ini Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau lawat negara kami, pemerintahan kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan tugasnya Bapa dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Mereka boleh melakukan yang terbaik untuk negara yang kami cintai ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk pemimpin gereja kami dari tingkat pusat hingga tingkat jemaat. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi mereka. Biarlah Tuhan juga yang memimpin kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada pemimpin gereja kami.
melalui Roh Kudus-Mu, Engkau berikan kasih-Mu Bapa, supaya mereka Tuhan, para pultemer kami, pendeta kami, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk gereja kami, boleh melakukan dengan sukacita, boleh melakukan dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Kalau boleh Bapa, biarlah virus corona yang sedang melanda negara kami, biarlah virus corona yang sedang melanda daerah tempat tinggal kami, dimanapun kami semua berada, boleh segera berlalu Tuhan, supaya kami boleh kembali ke aktivitas kami seperti sedia kala. Kami boleh melakukan kegiatan kami boleh melakukan semuanya Tuhan, seperti apa yang sebelumnya kami lakukan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, pada kesempatan ini Bapa, terkhusus untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Mungkin mereka sudah merasakan kejenuhan, mungkin mereka sudah merasa bosan Tuhan melakukan aktivitasnya di dalam rumah, belajar di rumah, melakukan ibadah di rumah, semuanya harus dilakukan di rumah. Mereka merasa terkungkung Tuhan, mereka merasa terbatas kegiatannya. Karena itu Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu, biarlah melalui Roh Kudus Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka boleh senantiasa bersuka cita Bapa, walaupun harus melakukan setiap kegiatannya di rumah saja. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami yang harus melakukan pekerjaannya keluar rumah. Tuhan tolong jagai mereka, tolong lindungi mereka Bapa, jauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa, biarlah melalui apa yang mereka kerjakan di luar sana, kami juga boleh mendapatkan berkat Tuhan. Berkat yang boleh mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, terkhusus untuk kebutuhan anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini, untuk guru-guru sekolah minggu kami, untuk pengurus seksi sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga yang memeliharakan kehidupan mereka, Tuhan yang menjagai kesehatan mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, supaya mereka Tuhan boleh senantiasa bersuka cita melakukan pelayanannya di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Bapa, untuk firman yang telah boleh kami dengarkan tadi, seperti cerita yang kami dengarkan Tuhan melalui kakak guru sekolah minggu kami. Kami juga boleh menjadi Daud Bapa, walaupun banyak masalah yang harus kami hadapi, tetapi kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa, jangan pernah biarkan kami menghadapi segala kesusahan-kesusahan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman, biarlah Tuhan juga yang memberkati dia selalu, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, sehingga Tuhan dia senantiasa melakukan pelayanannya di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita bernyanyi 100, sejuta, semiliar. Marilah kita sama-sama berdoa. O Jesus hasomani, O Jesus hasomani, hanami haganup, pasada uhurnami, asetorang ganup,
seng boy dalam nonami, salakana torsa, dophang hasomanami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.